Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Usainya debat tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di Kasultanan Banten, Gus Abbas, Said Qori, Gus Muh Salim, dan Gus dari Benda Kerep bergerak cepat membentuk sebuah laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah ini nantinya akan bergerak di semua lini, termasuk bergerak dalam dakwah, aset-aset mengenai situs-situs, ya, bergerak dalam keamanan, dan bergerak di dalam media sosial. Saya secara pribadi memberikan penilaian positif dengan adanya gerakan pembentukan Laskar Sabilillah yang dimotori atau digerakkan oleh Gus Abbas Leret ini, sehingga nantinya akan bisa menyatukan balung pisah, akan bisa mengkanter gerakan-gerakan yang notabene akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, utamanya yang ingin menghilangkan sejarah keberadaan Wali Songo. Sudah barang tentu sebagai duriahnya Wali Songo yang tersambung kepada Rasulullah SAW, Gus Fuad Abbas Buntet Cirebon memprakarsai gerakan ini. Semua diharapkan bergerak karena sudah ada yang membentuk Laskar NKRI. Ini beliau membentuk Laskar Sabilillah, meliputi tadi yang sudah saya bicarakan. Hal-hal yang perlu, yang pokok adalah konsolidasi sampai dengan arus bawah, sehingga nanti seiring sejalan semua bergerak. Tujuannya hanya, sekali lagi, tujuan mulia. Jangan sampai apa yang diprakarsai oleh Gus Abbas ini nanti ditunggangi oleh oknum-oknum yang hanya ingin melaksanakan kepentingan pribadinya, bahkan politiknya, atau kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak didasari oleh tujuan awal daripada Gus Abbas dan rekan-rekannya. Apresiasi ini saya berikan karena sudah barang tentu saya menyimak, melihat berbagai macam isu-isu, berbagai macam ada penyelewengan situs-situs, pemalsuan makam, bahkan gerakan-gerakan di media sosial ini sangat masif yang perlu kita counter demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, terutamanya bagaimana kita melestarikan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah Wali Songo yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Tidak heran menaik karena Gus Abbas ini selaku macan di Cirebon, terah dari Panglima Perang Hizbullah, ya. Dulu kala Mbah Hasyim Asy'ari belum akan perang, sebelum dikomandoi oleh saudaraku dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Buntet. Betul, Kiai Abbas Buntet tidak main-main karomahnya, kedele saja bagaikan mortir. Tasbihnya itu dilemparkan, pesawat terbang Inggris pun jatuh, dan baru ada seorang jenderal di peperangan terbunuh, yaitu Jenderal Malabi, karena pergerakan-pergerakan seruan jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari beserta kiai-kiai khos, termasuk Kiai Abbas Buntet Cirebon.
menuruni sifat yang pemberani ini, Gus Abbas mencetuskan sebuah gerakan-gerakan nyata terkait bagaimana mengkanter Trah Wali Songo yang saat ini sudah tergeser atau bahkan dengan sengaja digeser oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu kiranya sebagai Nuriyah Wali Songo punya kewajiban untuk mengembalikan posisi ajaran Wali Songo pada yang sebenarnya, posisi keberadaan bagaimana kiprah Wali Songo di bumi Nusantara ini pada posisi yang benar, yang sebenarnya tanpa didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok golongan yang hanya ingin mencari sebuah ketenaran belaka. Untuk itu kita simak videonya dari Gus Abbas agar bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, makanya kita sekarang banyak sekali diantaranya adalah kita telah membaca bagaimana bagaimana adanya satu kejadian-kejadian yang tidak elok untuk didengar, tidak elok untuk dipandang, yaitu adalah hilangnya akhlakul karimah para generasi muda, hilangnya rasa hormat para generasi muda kita kepada para ulama, para wali Nusantara ini. Penghormatan kepada wali Nusantara sudah digeser sejauh sudah penghormatan dan pentakziman kepada para ulama dan para kiai Nusantara itu sudah digeser jauh dengan satu doktrin-doktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sangat tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kemarin banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Di antaranya adalah persekusi para ulama, para kiai yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena satu, hanya karena kita ingin menyelamatkan sejarah para wali. Hanya karena kita ingin menyelamatkan dan mendudukkan peran para wali dan sejarah Indonesia ini di tempat semula, di tempat asalnya, di tempat di mana dia berdiri, yaitu di Indonesia ini, di negeri ini. Tetapi ada yang menggesernya, saudara-saudara sekalian. Tantangannya sangat besar, bukan sekedar tantangan materi, bukan sekedar tantangan-tantangan lain, juga termasuk tantangan fisik dan tantangan ancaman-ancaman nyawa. Karena ini sudah sangat luar biasa, karena ini sudah sangat merusak daripada tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh para leluhur kita, leluhur Wali Songo, leluhur para aulia yang ada di Nusantara. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita harus bertindak secara serius, harus ditangani semua itu. Tidak boleh menunggu yang lainnya. Kita sebagai terah dan keturunan Wali Songo jangan tinggal diam. Kita harus bergerak dan kita harus selamatkan para ulama, para wali. Kita harus selamatkan mereka. Sejarahnya kita selamatkan, situsnya kita selamatkan, perannya kita selamatkan, otoritasnya kita selamatkan, jasanya kita selamatkan. Karena sementara ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengaburkan itu semua, yang akan menghilangkan itu semua. Saya takut kalau seumpama peran daripada para ulama, para wali yang ada di Indonesia ini sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan, maka pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia pun akan dikuburkan, akan ikut terkubur. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tergantikan dengan bangsa yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini akan terpendam sejarahnya, akan terkubur perannya, akan terkubur jasa-jasanya. Maka seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah bukan milik kita, tapi milik orang lain. Inilah yang harus dicermati oleh kita semua. Maka saudara-saudara sekalian, apalagi orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab ini, kadang-kadang subhanallah melakukan hal-hal yang sangat tidak bagus, mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tetapi oknum-oknum tersebut berlaku sesuatu yang di luar jauh daripada akhlaknya baginda Rasul, mencontohkan sesuatu yang di luar jauh akhlaknya baginda Rasul, mengadu domba antar rakyat Indonesia, mengadu domba antar kaum muslimin muslimat. Saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak, selamatkan para leluhur kita, selamatkan para wali, para pendereknya, para pencintanya, anak keturunannya, zuriyah-zuriyahnya. Sekarang yang masih ada di kamar bangkitlah kalian, masih ada di kamar keluarlah kalian. Singa-singa daripada Wali Songo, macam-macam daripada Wali Songo, keluarkan semua taringnya.
Usir siapapun yang akan mengganggu negara kita. Hadapi mereka semua, lawan mereka semua. Jangan sampai ada secari pun jubah daripada para wali yang ada yang berani menggores. Jangan sampai ada segurat sorban para wali kita pun yang akan berani mengobek. Kita hadapi mereka dengan mengucap niat fisabilillah, dengan niat sallu ala Muhammad, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dermakan semua itu kepada wali. Biarlah mereka sudah tenang di sisi Allah. Biarlah mereka sudah tenang menanam, menuai daripada apa yang telah mereka amalkan di dunia, berjasa yang sangat besar. Tapi jangan berani ada yang mengutik-utik sejarahnya. Jangan berani ada yang mengaburkan situsnya. Jangan berani ada yang menyenggol sorbannya. Jangan berani ada melumuri dengan hal-hal yang tidak baik terhadap sejarahnya. Maka dari itu saudara sekali, karena ini sudah sangat luar biasa, mari kita bergerak, mari kita bentuk di seluruh pelosok rakyat Indonesia, khususnya adalah keluarga Wali Songo. Saya menghimbau, selamatkan mereka semua, selamatkan guru kalian, selamatkan para wali. Sekarang sudah banyak makam palsu, sekarang sudah banyak sejarah palsu, sekarang sudah banyak doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu, sudah sekarang banyak ada oknum-oknum, yaitu adalah cucu-cucunya Rasulullah yang palsu. Maka tentu saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak, karena ini akan merusak bangsa, merusak sejarah, merusak generasi, merusak agama, merusak syariat, merusak akhlak. Kita menghadapi orang-orang mufsid, siapapun orangnya. Maka tentu saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak. Dan saya bersama kawan-kawan di sini sudah membicarakan akan membentuk satu laskar untuk mengamankan itu semua, laskar untuk menghadapi itu semua tanpa ada rasa takut. La takhuf wa la tahzan, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka yang batil harus hancur. Sebab sifat daripada kebatilan itu pasti hancur. Kita yakin dan kita harus percaya bahwa kita adalah dalam keadaan benar, karena yang dipalsukan itu adalah makam-makam leluhur kita, karena yang dipalsukan itu adalah sejarah-sejarah kita, karena yang didoktrin hal-hal yang tidak bagus adalah generasi-generasi, yaitu adalah anak-anak cucu daripada para pecinta dan para khibat leluhur kita, wali kita. Sudah dibelokkan akhlaknya, dibelokkan sejarahnya, dibelokkan situs-situsnya. Kita berak saudara-saudara sekarang. Maka dari itu kita akan membentuk Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah. Mari kita bentuk. Di antaranya adalah sementara ini yang baru dibicarakan, yang apa yang sudah dibicarakan di sini itu adalah satu, isinya adalah Laskar Dakwah dan pendidikan dakwah. Ini Laskar pendidikan dakwah ini khusus untuk menghadapi kajian-kajian ilmiah, supaya tidak ada lagi ada yang membelokkan ajaran-ajaran daripada para wali yang ada di Indonesia. Seperti ajaran tasawuf, siapapun orangnya, saya tidak menuduh siapapun yang berhadapan, atau siapapun yang niat untuk meroda dan menggeser ajaran para wali, maka berhadapan dengan kita. Ini kajian ilmiah khusus. Kemudian juga termasuk juga masalah yang berkaitan kajian nasab. Ini adalah pendidikan dakwah. Nomor 2 adalah Laskar Situs dan Sejarah. Ini untuk mengamankan dan mencari informasi mana makam palsu, mana yang asli, mana yang dibuat dan mana yang dipalsukan. Ini harus ada informasinya. Kemudian nomor selanjutnya saudara sekalian adalah Laskar Keamanan. Karena ini sudah banyak terjadi ancaman-ancaman, baik secara fisik ataupun ancaman-ancaman secara kata-kata, atau seumpama ancaman media sosial. Ini maka harus kita seluruh yang berjuang, para orang-orang mujahidin, para orang-orang berjuang untuk para wali-wali yang ada di Nusantara ini, maka ini harus diamankan. Kita memang punya beberapa pengikut yang bisa mengamankan, tetapi kita harus bentuk keamanan khusus untuk masalah ini. Nomor selanjutnya kemudian masalah yang berkaitan dengan laskar media sosial. Itu juga harus kita punya. Apa sebabnya? Sebab kalau tidak demikian, maka framing yang ada di masyarakat jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak benar. Itu barangkali saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak, mari kita maju, amankan semua itu, amankan negara kita, selamatkan generasi kita, selamatkan sejarah dan peran dan jasa dari para wali-wali dan para leluhur kita, untuk demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa, supaya sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai ajaran, sebagai orang-orang yang sudah mengajarkan awal daripada sejarah pendirian atau penyebaran Islam yang ada di Indonesia, dan kita sebagai bangsa, supaya kita tidak bisa ditenggelamkan dan dikubur oleh siapapun.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.